Mari kita awali dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik tentunya dari Fujiyama. Halo rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas salah satu smart door lock dari Fujiyama dengan tipe SDL925T. Kunci pintu yang menawarkan berbagai metode akses untuk memenuhi kebutuhan Anda. Baik itu sidik jari yang unik, kode PIN yang mudah diingat, kartu RFID yang praktis, atau kunci manual sebagai cadangan, semua tersedia dalam satu perangkat. Mau tahu cara pemasangan dan cara pengaturan smart door lock ini? Saksikan video ini sampai selesai. Door unlocked. Lock. Lebih dari sekedar kunci pintu, Fujiyama penjaga kepercayaan Anda. Fujiyama, do it simple, do it better. Oke, ini dia barangnya. Fujiyama Smart Door Lock SDL925T. Pertama kita unboxing dulu dan kita lihat apa isi dalamnya. Pertama kita ada buku manual yang sudah berbahasa Indonesia. Lalu ada molding atau panduan pola lubang pintu. Di dalam dus putih ini ya, ada mortis, kemudian plak samping yang akan dipasang pada kusen pintu, 2 buah kartu RFID, 2 buah kunci cadangan, dan di dalam kantong plastik ini ada juga di sini ada as, kemudian juga ada 2 konektor untuk handle pintu bagian dalam dan bagian luar, dan beberapa baut di sini sebagai pelengkap. Lalu di dalamnya juga ada kunci pintunya. Ya, terbagi dalam 2 bagian. Bagian dalam, ya bisa dilihat di sini bagian dalam. Nah, ini kan tempat baterai. Saya akan buka dengan sebuah obeng. Ya, bisa dilihat ya di sini ada baterai, ada tempat baterai untuk 4 buah baterai tipe A2, dan kita menggunakan baterai A2 biasa yang biasa bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian ada satu lagi yaitu bagian luarnya. Nah, di bagian luar ini, handle bagian luar yang menghadap kita nanti ada merek Fujiyama di atas. Kemudian di sini ada lubang, ada tempat untuk kartu RFID yang cukup hanya disentuh saja nanti. Ada pin juga di sini, nanti kita bisa input pin yang unik yang kita pilih sendiri. Kemudian di sini juga ada sidik jari. Lalu tidak lupa di bagian bawah ada lubang kunci. Di sini lubang kunci sebagai kunci cadangan nanti, dan di sini yang port USB. Ya, port USB ini untuk power bank yang digunakan sebagai backup jika baterai habis terpakai. Oke, selanjutnya kita ke cara pemasangan pintu. Di sini kita menggunakan alat peraga. Untuk pemasangannya, kita panggil teknisi kita, Ridwan. Sini, Wan, bawa alat peraga, Wan. Oke, selanjutnya sebelum pemasangan, kita buat dahulu polanya menggunakan panduan pola yang sudah didapat dari kemasan. Nah, seperti begini caranya. Ada beberapa yang harus kita lubangi, 1, 2, 3, 4 di bagian depan. Itu menggunakan bor dan alat bantu lainnya, salah satunya adalah mata Holso dan mata bor yang juga dijual oleh Fujiyama. Dan tidak lupa di bagian samping kita akan tekuk polanya seperti begini, di mana di sini nanti akan kita masukkan mortis. Nah, ini menggunakan alat mortis chisel bit dari Fujiyama, sehingga nanti bentuknya akan jadi seperti begini. Juga dibantu dengan alat lainnya yaitu pahat dan palu. Untuk alat peraga ini kebetulan polanya sudah sesuai, langsung saja kita pasangkan. Oke, kita mulai dengan mortis terlebih dahulu. Obengnya, Wan.
Oh iya. Oke. Ya bisa dilihat ya, mortisnya dipasang dari sebelah sini. Oh, sebelum lupa untuk menentukan pintu ini dibuka arahnya kemana, di mortis ini juga ada satu pengaturan. Mungkin bisa di zoom kameranya. Caranya mudah ya, tinggal ini terbalikan seperti ini dulu, dimana kunci ini akan turun ke bawah seperti begini. Kemudian ini dimasukkan dan ini bisa diputar untuk mengganti arah yang sobat inginkan. Oke, lalu kembalikan lagi seperti begitu ya. Coba kita pasangkan ya. Kemudian baut yang digunakan itu adalah baut yang ini ya, Pak. Kita menggunakan baut kasar 2 buah di bagian depan ya. Mungkin agak begini warna lebih gampang. Selanjutnya kita akan memasang handle bagian depan. Ini adalah handle bagian depan. Lalu kemudian di bagian belakang sini kita bisa lihat di sini ada satu tombol untuk reset. Itu kita bisa gunakan test pen seperti ini untuk meresetnya jika terjadi error. Kemudian di bawah ini kita ada lagi yang namanya panah merah, dan pastikan panah di dalam lingkaran ini menuju ke yang merah untuk mengaktifkan double lock. Lalu di sini juga ada R dan L. R itu artinya kanan, L itu artinya kiri. Tujuannya adalah untuk mengganti handle di depan kita ini sesuka kita, dan saat ini sedang berada di posisi R. Nah, sekarang kita akan ganti ke posisi L terlebih dahulu. Ganti dulu, Mas. Ya, kita menggunakan obeng ya untuk membuka bautnya. Bautnya boleh dibuka setengah ataupun secara keseluruhan boleh, supaya mudah untuk kita memutar. Cara putarnya gampang sekali, kemudian dikencangkan kembali. Oke, kemudian pasang kembali. Di sini ada satu buah as yang akan kita pasang juga. Seperti tadi sudah saya sampaikan, buletan ini harus mengarah ke bawah, dan ini ada satu pin yang dipastikan harus masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Ya, ini sudah betul. Kemudian pegang dulu. Ada 2 baut untuk sebagai supporter ya di bagian depan dari handle pintu ini. Ini dipasang seperti begini dengan yang bagian coak menghadap ke atas. Ada 2 buah ya, atas dan bawah. Ya, dengan begitu bagian depan sudah selesai, tinggal kita pasangkan ke alat peraga ini. Ya, mungkin agak miringnya sedikit ya, bisa kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita akan pasangkan bagian belakangnya, yaitu bagian ini. Bisa dilihat begini. Sama seperti tadi. Ini adalah handle pintu bagian belakang. Di bagian sini pun sama, jika kita buka plastiknya ini, akan kita rubah dulu handle-nya ke arah yang sebaliknya, karena untuk menyesuaikan ke bagian depan handle pintu tersebut. Ya. Oke, pasang kembali. Ya, ini dipastikan posisinya pas, tapi sebelum itu di belakang ini ada tempat baterai, dan di tempat baterai ini kita harus membuka dengan satu obeng terlebih dahulu untuk membuka tutup baterainya. Bisa pakai itu.
Nah, di sini ada 2 lubang ya, atas dan bawah. Lubang ini kita akan paskan ke 2 lubang yang ada di sini dari bagian handle bagian depan. Kita masukkan dulu, pastikan kabelnya sudah tersambung. Oh, mohon maaf, sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan, dipastikan ini disambung terlebih dahulu. Seperti begini, jangan sampai terbalik penyambungannya. Dan setelah itu, ini diusahakan agar ini bisa masuk ke bagian kotak ini ya. Di sini kebetulan agak sedikit kosong, sehingga kabelnya nanti rapi masuk ke dalam kunci pintu ini. Oke, nah coba dipasangkan, Mon. Pastikan AC-nya juga kena. AC-nya dulu. AC-nya di sini. Nah, udah. Ya. Dan kita gunakan 2 buah baut hitam yang cukup panjang yang sudah ada di dalam kemasan untuk mengencangkan bagian belakang dan bagian depan dari handle tersebut. Oke. Oke. Dicoba dulu. Dari sebelah sana. Ya, boleh. Dari sebelah sana. Dengan begitu, bagian belakang handle ini sudah terpasang dengan rapi dan kita bisa masukkan baterainya. Ada di sini. Dibutuhkan 4 buah baterai. 4 buah baterai AA. Kita pasangkan terlebih dahulu. Kita pasangnya sangat mudah ya, mengikuti petunjuknya aja. Ini naik ke atas, ini turun ke bawah dan seterusnya. Nah, dan pada saat penjualan kita ini di dalam kemasan belum termasuk baterainya ya. Oke, ini tinggal kita tutup kembali. Ya, seperti inilah cara pemasangan Fujiyama Smart Door Lock SDL 925T. Selanjutnya kita akan peragakan cara pengaturan untuk kunci pintu ini. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Fujiyama dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fujiyama, do it simple, do it better. Door unlocked. Lebih dari sekedar kunci pintu, Fujiyama penjaga kepercayaan Anda. Fujiyama, do it simple, do it better.